Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this YouTube channel. Today we are going to learn about application letter alias surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum maju ke pembelajarannya, di sini ada keywords atau kata kunci yang harus kalian tahu dulu. Pertama ada job vacancy, lalu ada interview, ada resumes atau CV, dan juga ada cover letter. In the end of this lesson, you should know what is the meaning of these words. Jadi nanti dicari artinya masing-masing dari kata-kata ini ya. Dan juga jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan, jadi sambil nonton kalian sambil tulis materi ini. Oke, pertama-tama ini adalah job vacancy. Yang dinamakan job vacancy adalah yang seperti ini. Bisa dilihat dari gambarnya, ini adalah iklan lowongan pekerjaan. Jadi job vacancy adalah lowongan pekerjaan. Ada berbagai macam jenis job vacancy yang mulai dari tulisan saja misalnya di koran, atau yang ditempel di tiang listrik misalnya, atau yang berseliweran di sosial media dan lain-lain. Berbagai macam bentuk undangan lamaran pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu namanya job vacancy. Ini adalah contoh job vacancy untuk bagian mungkin ini ya, social media manager ini di perusahaan yang ada sosial medianya. Jadi kalian diminta untuk menjadi seorang social media manager. Lalu yang kedua ini adalah untuk web developer, SEO developer, Python developer. Ini biasanya di perusahaan IT untuk developer seperti ini. Gitu. Ini hanyalah salah dua contoh dari berbagai macam job vacancy. Oke? Nah, intinya adalah jika kita telah menemukan job vacancy atau kita hendak melamar pekerjaan, kita haruslah bisa membuat application letter atau surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Application letter juga disebut cover letter. Nah, ini adalah contoh dari application letter yang paling simple yang bisa kalian pelajari, dan dengan sesimpel ini dengan struktur yang tepat tentunya. Dear Mr. Smith, I am writing in response to your advertisement seeking a customer manager to run luxury car dealership service center. As you will see from my enclosed resume, my skill and experience are a good match for the position you are now trying to fill. I have been involved in the automotive industry for 6 years. I believe customer service is the core to a successful business. I am looking forward to having an opportunity to meet you. I hope that we can further discuss how I can contribute to your team. Yours sincerely, Bill Russell. Nah, jadi yang melamar ini tentunya Bill Russell. Dan yang dilamar adalah Mr. Smith. Besar kemungkinan Mr. Smith ini adalah ininya ya. Nih, Mr. Smith itu adalah pemilik perusahaannya atau HR manajernya. HR manager itu adalah human resource. Biasanya di setiap perusahaan ada bagian personalia. Nah, bahasa Inggrisnya adalah HR atau human resource. Gitu. Bagiannya adalah human resource department atau HRD biasa kita lihat. Nah, ini adalah yang paling simpel dari mulai ini. Pertama salutation atau salam sapa. Lalu opening. Nah, di opening ini kalian akan menjelaskan posisi apa yang kalian lamar dan dari mana kalian mendapatkan lamaran itu, dari iklan apakah. Nah, kalau di sini kan dari iklan, nggak disebutin di mana, tapi dia dapat dari iklan bahwa si Mr. Smith ini mencari seorang customer manager di dealer dia. Nah, Bill Russell apply ke sini. Ini langsung dijelaskan di paragraf pertama di opening supaya jelas maksudnya apa. Nah, setelah itu paragraf kedua baru dijelaskan kenapa sih kamu harus diterima oleh Mr. Smith, Bill Russell ini. Di paragraf kedua baru dijelaskan kelebihannya atau pendidikannya atau pengalamannya, experience itu apa sehingga bisa dipertimbangkan oleh Mr. Smith untuk
menjadi customer manager di perusahaan dia. Jadi education, experience, skill, achievement itu semua adanya di inti surat atau body on content. Yang terakhir, I am looking forward to having an opportunity to meet you. Itu adalah bahasa basi yang biasa digunakan ketika menutup pesan supaya kalian itu terlihat menegaskan bahwa saya siap untuk dipanggil interview, saya siap untuk kerja, atau bisa juga ini menambahkan saya bisa dihubungi kapanpun di nomor anu misalnya. Itu biasanya di akhir, di closing, bisa disertakan. Jadi Mr. Smith ini ada dorongan untuk menghubungi kalian gitu. Nah, yang terakhir ini adalah enclosure namanya, atau salam penutup, biasanya menggunakan yours sincerely atau yours faithfully dan nama kalian. Nah, ini juga biasanya lebih bagus lagi dibubuhkan tanda tangan di sebelah sini. Harusnya ya. Oke, dari penjelasan surat tadi, untuk catatan kali ini disertakan dengan pertanyaan ini yang harus kalian jawab di buku catatan kalian. Oke, when the time comes you have to write an application letter. Nih, suatu saat nanti kalian akan menuliskan sebuah surat lamaran pekerjaan ketika kalian akan bekerja. Nah, cara-caranya atau step by step-nya adalah seperti ini. Outline-nya atau gambarannya itu ada dua, first outline and second outline. The first outline biasanya, tapi tidak selalu ya, biasanya ada di luar surat itu sendiri, misalnya di amplop. Tuh. Tapi ada juga yang tetap ditulis lagi di dalam. Kalian kan kalau menulis surat di amplop pasti ada alamat, tapi di dalam ditulis lagi juga tidak apa-apa. Jadi, yang pertama itu harus pastikan ada alamat pengirim surat, ada tanggal, dan juga ada alamat surat yang dituju, yaitu alamat perusahaannya. Nah, second outline itu di dalam suratnya harus ada pertama-tama salutation, seperti yang tadi sudah dibahas di contoh surat sebelumnya. Itu kita menyapa, ada nama, ataupun jika kita tidak mengetahui nama pimpinan personalia atau human resource di suatu perusahaan, kita bisa menyapa Dear Madam atau Dear Sir gitu. Atau jika kalian tahu namanya bisa langsung seperti tadi pakai nama Dear Mr. Smith, Dear Mr. Donaldson, Dear Madam siapa misalnya. Nah, tapi perhatikan ketika nanti kalian enclosure yang paling bawah, kalau kalian di atasnya pakai nama Dear Mr. Smith misalnya, di bawahnya pasangannya berarti harus yours sincerely. Nah, ini ya. Lalu, jika kalian tidak tahu namanya, menggunakan Madam, Dear Madam, Dear Mr., Dear Miss, itu di bawahnya harus pakai yours faithfully. Tolong dibedakan ya. Oke. Yang kedua, itu opening paragraph. Be clear of your purpose. Seperti tadi sudah disebutkan, paragraf pertama itu jelaskan kalian mau apply posisi apa, kalian dapat lowongan pekerjaannya dari mana, kalian juga apa sih yang membuat kalian secara singkat ya, membuat kalian apply job itu. Intinya be clear of your purpose. Harus ada dari mana kalian dapat job vacancy-nya dan juga jabatan apa yang kalian lamar di perusahaan apa. Itu harus jelas. Be clear. Oke? Yang ketiga, content or body letter. Ini isi atau inti dari surat lamaran pekerjaan kalian. Nah, berikan mereka alasan untuk memanggil kalian sampai ke tahap interview. Give them reasons to interview you. Karena ketika HR membuka dokumen kalian, pertama ada application letter. Itu kalau application letternya sudah bagus, baru akan dibuka CV-nya atau resume-nya. Setelah itu baru kalian akan dipanggil interview gitu tahapnya. Jadi kalau dari application letternya sudah tidak menarik, itu kalian akan kecil kemungkinan dipanggil ke interview. Jadi ketika kalian menulis application letter harus semenarik dan seserius mungkin ya. Nah, di sini adalah kesempatan kalian diisi surat untuk menuliskan apa latar belakang pendidikan kalian, education, work experience atau pengalaman pekerjaan, kemampuan kalian di bidang lain misalnya, atau soft skill yang paling kalian
kuasai. Lalu field interest itu misalnya kalian bekerja di bidang komunikasi nih. Kalian jagonya apa di bidang komunikasi? Company interest bisa juga sertakan kalian tertarik ke perusahaan yang kalian tuju. Kamu bisa menyertakan pengetahuan kamu tentang perusahaan itu. Dan juga terakhir, responsibilities in previous position. Kalian juga bisa menyertakan pengalaman terakhir di pekerjaan kalian, itu pekerjaannya seperti apa, responsibilities-nya atau tanggung jawabnya seperti apa. Kalau itu berkesinambungan dengan pekerjaan yang kalian lamar sekarang, besar kemungkinan kalian akan dipanggil karena berarti kalian dianggap berpengalaman. Itu untuk isi surat. Nah, setelah itu closing. Seperti yang tadi, kata-kata thank you itu berarti sudah closing. Nah, ini fungsinya untuk meyakinkan perusahaan untuk gimana caranya kamu harus dipanggil interview. Kamu bisa, you can ask for appointment time or stating you are happy to come to the office. Jadi boleh nih langsung mendesak mau janjian jam berapa, mau interview jam berapa, itu nggak apa-apa, agak mendesak sedikit tapi lebih dilihatnya sebagai optimisme dan harapan. Dan juga menyertakan stating you are happy, itu akan lebih bagus lagi karena responnya atau vibes-nya pasti jadi positif. Nah ini kan fungsinya untuk menstimulasi HR-nya biar menarik kalian. Jadi kalau dari suratnya kalian udah terlihat optimis, pasti lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk menyertakan telepon dan email. Don't forget to provide telephone number and email. Ya memang di atas, di alamat, itu sudah ditulis nama, email, bahkan alamat kantor, alamat rumah, dan lain-lain. Tapi alangkah baiknya jika di closing, agar bisa langsung, agar bisa lebih menarik, kalian langsung sertakan telepon dan email di bagian closing. Jadi nanti ketika kata-kata kalian I am happy to come to your office, ketika itu menarik mereka, ada langsung nomor teleponnya, itu kalian bisa langsung ditelepon. Gitu. Dan terakhir, end closure. Kalau tadi closing paragraph, ini end closure itu salam penutup dari sebuah surat. Other than closing yang yours sincerely atau yours faithfully tadi, always sign the application letter. Selalu tanda tangani surat tamu karena itu menunjukkan intention and dedication. Intention itu jadi niat kalian untuk melamar ke sini itu kelihatan tinggi dan dedikasi pada perusahaan atau pada HR-nya kalian lebih menghormati gitu. Bahkan sebelum kalian bekerja. Itu akan menjadi respon yang sangat positif buat kalian ketika nanti bertemu. Jadi first impression-nya bagus. Padahal baru dari surat. Ini adalah pintu gerbang yang akan membuka kalian ke ruangan interview. Jadi application letter adalah ujung tombak kalian mencari kerja. Gitu ya. Nah, ini adalah tadi outline dijelaskan secara rinci dan ini ada dengan contohnya. Silahkan disamakan, silahkan ditulis juga sebagai contoh. Yang paling atas ini address dari pengirimnya, jadi yang melamar pekerjaannya John Donaldson, lalu ini ada tanggal, dan ini George Smith, HR Manager, ini jelas. Berarti alamat perusahaan dan ini adalah HR Manajernya. Salutation, ada Dear Mr. Smith, berarti di sini sincerely, oke, udah cocok. Ini openingnya langsung, I am writing to apply for the programmer position. Udah langsung disebutin dia mau menjadi seorang programmer di perusahaan ini. Advertise in Times Union. Times Union ini huruf besar, berarti nama sebuah brand, yaitu kalau misalnya ada iklan, kemungkinan ini adalah surat kabar. Advertised itu diiklankan. As requested, I am enclosing a complete job application. I am enclosing itu saya menyertakan atau saya melampirkan job application, sertifikat, resume, dan juga references. Jadi kan biasanya kalau kalian di CV-nya menuliskan pernah juara apa, nah biasanya sertifikatnya juga disertakan di map ketika kalian melamar pekerjaan. Nah ini dari the opportunity sampai nomor telepon, sampai please see my resume, ini adalah body atau konten. Tadi seperti disebutkan experience kalian, education kalian, skill kalian disebutkan di sini. Nah, bisa dilihat ya, dibaca. Dia disebutkan semuanya, lalu terakhir please see my resume for additional information. Nah,
3 paragraf seperti ini tidak cukup untuk menjelaskan kemampuan kalian dalam berbagai bidang agar kalian terlihat menarik untuk pekerjaan ini. Makanya John Donaldson menyertakan kata-kata please see my resume. Tolong lihat resume saya untuk informasi lebih lanjut tentang pengalaman bekerja saya. Gitu. Nah, dengan seperti ini, jika mulai tertarik, CV kalian akan dibuka oleh HR. Berarti resume itu sama dengan CV ya, curriculum vitae atau resume itu sama. Nanti kita jelaskan di akhir apa itu resume atau CV. Nah, ini closingnya tadi ada disertakan email, nomor telepon, dan thank you bla 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 bla, itu akan menarik. Dan terakhir enclosure-nya ini yours sincerely John Donaldson. Ini harusnya ditandatangan. Gitu. Oke, nah ini tadi resume itu apa? Bedanya sama cover letter, application letter, resume, CV, apa bedanya? Pertama, resume is a written compilation of your education, work experience, credential, and accomplishment which is used to apply for jobs. Jadi ini adalah isinya itu hanya kompilasi tentang pendidikan kamu, tentang pekerjaan kamu sebelumnya, pencapaian-pencapaian, tentang skill-skill, dan lain-lain. Pokoknya apa-apa yang menunjang kira-kira kalian akan diterima di pekerjaan itu. Dan biasanya ini adalah one page document of an applicant's experience. Jadi work experience, education, skills ini dibuat dalam satu halaman dokumen dalam bentuknya list. Gitu. Nanti ada contohnya. Resume juga disebut CV atau curriculum vitae. Ini biasa dikirim dengan application letter atau cover letter. Jadi jelas ya, application letter dan cover letter itu sama, artinya surat lamaran pekerjaan, dan resume atau CV itu sama, artinya seperti daftar riwayat hidup. Jadi bulletin gitu. Nah, yang terakhir, ciri-cirinya adalah pendek, 1 halaman. Bulletin itu biasanya list atau per point, jadi nggak ribet bacanya, tidak seperti surat, tidak ada paragraf-paragraf. Jadi to the point. Lalu meng-highlight atau menegaskan beberapa keahlian kalian atau pencapaian kalian yang akan dianggap ideal untuk pekerjaan yang kalian lamar. Jadi si perusahaan hanya melihat itu yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu, sehingga kalian akan lebih bersinar daripada pelamar yang lainnya. Nah, untuk resume sendiri ada 2 tipe, ada yang chronological, ada yang functional. Yang chronological itu biasanya di list dari yang paling baru sampai yang paling lama education atau pekerjaan kalian. Kalau functional itu fokus on skill and experience yang mana yang ideal untuk pekerjaan itu. Misalnya kalian suka berganti-ganti karir. Nah, kira-kira mana nih pengalaman kalian yang bisa menunjang pekerjaan yang sedang kalian lamar, itu yang lebih difokuskan di poin-poinnya. Gitu. Nah, ini adalah contohnya. Yang kiri, Martha Klein itu contoh dari fokus. Yang fokus itu yang tadi functional resume. Kalau yang kanan ini berdasarkan tahun, ini berarti chronological resume. Thank you for your attention. Today, we are done for today. Jadi kalian catat aja materi ini dan jawab pertanyaan yang di sebelumnya. See you on next video. Tugasnya menyusul minggu depan. Bye-bye.